Perkenalkan, nama saya Rezeki Partai Junjung Manurung dengan NIM C0E020018, Prodi Keuangan Daerah kelas C. Baik, saya akan mempresentasikan dari ruang lingkup pembendaharaan. Ruang lingkup pembendaharaan tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu yang pertama, pelaksanaan pendataan dan belanja negara; yang kedua, pelaksanaan pendataan dan belanja daerah; yang ketiga, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; yang keempat, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; yang kelima, pengolahan kas; yang keenam, pengolahan piutang dan utang negara atau daerah; yang ketujuh, pengolahan investasi dan barang milik negara atau daerah; yang kedelapan, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah; yang kesembilan, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD; yang kesepuluh, penyelesaian kerugian negara atau daerah; yang kesebelas, pengolahan badan layanan umum; yang kedua perumusan standar kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengolahan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Selanjutnya, pelaksanaan pendataan dan belanja negara atau daerah pada pasal 11 sampai dengan 12. Tahun anggaran meliputi 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, APBN dalam 1 tahun anggaran meliputi 3 bagian, yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih; yang kedua, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengangguran nilai kekayaan bersih; yang ketiga, penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Implikasi pada aspek terdiri dari 4 bagian, yaitu penyusunan, pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran, audit, pelaporan. Selanjutnya, Treasury Single Account atau TSA. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara atau pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening atau single account, rekening kas umum negara atau RKUN. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah. Pasal 14 ayat 2, yaitu semua penerimaan negara masuk ke rekening kas umum negara dan semua pengeluaran negara keluar dari rekening kas umum negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 PMK Nomor 05 Tahun 2007 tentang pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam rangka penerapan TSA di 178 KPPN. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan TSA. Yang pertama yaitu konsolidasi penyiapan uang negara dalam satu rekening, yaitu rekening kas umum negara atau RKUN. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Yang ketiga, semua penerimaan negara harus dilimpah ke RKUN setiap hari. Yang keempat, penilaian saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Yang keenam, uang yang berada di Bank Indonesia dan Bank Umum mendapatkan bunga jasa saldo giro pada tingkat bunga pasar atau yang berlaku umum. Yang ketujuh, penempatan ide kas pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau investasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan. Hal-hal pokok tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama yaitu pengertian pemeriksaan dan pemeriksaan. Yang kedua, lingkup pemeriksaan. Yang ketiga, standar pemeriksaan. Yang keempat, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang kelima, akses pemeriksa terhadap informasi. Yang keenam, kewenangan untuk mengevaluasi sistem pengadilan intern.
Yang ketujuh, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Yang kedelapan, pengenalan ganti kerugian negara. Dan kesembilan, saksi pidana. Selanjutnya, pengertian pemeriksa dan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.